Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Teman-teman, tahu nggak apa sih permasalahan dari sarana dan prasarana di sekolah? Mau tahu apa aja? Yuk kita simak video berikut. Tonton videonya sampai selesai ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antarul Aini dengan NIM 230050069 dari Departemen Pendidikan Nonformal. Dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan sesi 185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PJBL yang saya pilih, yaitu dengan judul Permasalahan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah. Sarana dan prasarana merupakan unsur yang penting dalam sistem pendidikan yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Sarana mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan langsung dalam kegiatan pembelajaran, seperti meja, kursi, alat tulis, komputer, dan alat laboratorium. Prasarana merupakan alat fisik yang mendukung kegiatan sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, gedung administrasi, dan fasilitas kebersihan. Kesetiaan dan kualitas sarana dan prasarana sangat menentukan efektivitas pembelajaran dan kenyamanan warga sekolah. Oleh karena itu, pengelola sarana dan prasarana harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terorganisir agar sumber daya dapat secara optimal dan tahan lama. Nah, apa saja sih masalah dari pengelolaan sarana dan prasarana? Yaitu yang pertama, kurangnya daya inventaris yang akurat dan terupdate. Seringkali sekolah tidak memiliki sistem inventarisasi yang lengkap, sehingga data yang mengenai jumlah, kondisi, lokasi sarana dan prasarana menjadi tidak jelas. Hal ini menyulitkan dalam perencanaan, pengadaan, dan perbaikan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu pemeliharaan dan perawatan yang tidak terjadwal. Sarana dan prasarana yang tidak dirawat secara optimal atau rutin akan mengalami kerusakan. Kegiatan dan perawatan yang harus dilakukan pada saat ada kerusakan parah menyebabkan biaya saat perbaikan menjadi mahal dan waktu perbaikan semakin lama. Yang ketiga yaitu penggunaan yang tidak sesuai dan penyalahgunaan. Penggunaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan fungsinya atau sesuai seperti penggunaannya di ruang kelas untuk kegiatan non-akademik tanpa izin dapat menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas fasilitas sarana dan prasarana. Selain itu, kurangnya pengawasan dapat menyebabkan penyalahgunaan fasilitas oleh warga sekolah tersebut. Kemudian adanya keterbatasan dana. Sekolah seringkali menghadapi keterbatasan anggaran untuk pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Hal ini mengakibatkan fasilitas yang rusak tidak segera diperbaiki sehingga akan memperburuk sarana dan prasarana tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu minimnya keterlibatan dan kesadaran warga sekolah. Kurangnya partisipasi guru, siswa, komite sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana ini menyebabkan pengawasan dan perawatan menjadi kurang baik atau kurang optimal. Banyak sekali pihak yang tidak menyadari bahwa pentingnya menjaga fasilitas sekolah itu sangat dipentingkan untuk sarana dan prasarana, sehingga prasarana itu awet dan tahan lama, sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Kemudian, apa sih dampak dari permasalahan dan sarana dan prasarana ini? Yang pertama yaitu menurunnya kualitas proses pembelajaran. Tentunya, sarana prasarana yang rusak tidak dapat memadai atau membuat metode pengajaran menjadi lebih kurang efektif. Kemudian yang kedua, kenyamanan dan motivasi belajar menurun. Fasilitas yang buruk ini membuat siswa, guru merasa tidak nyaman, sehingga menurunkan semangat belajar dan mengajar siswa dan guru tersebut. Kemudian yang selanjutnya, biaya perbaikan yang meningkat. Kerusakan prasarana dan sarana yang tidak segera diperbaiki, maka akan menyebabkan perbaikan yang semakin parah, sehingga membuat biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih banyak. Selanjutnya, citra sekolah yang semakin menurun. Masyarakat melihat sekolah dengan fasilitas yang buruk, maka akan berpersepsi
sekolah itu kurang profesional atau kurang peduli terhadap pendidikan di sekolahnya. Nah, apa saja sih strategi pengelolaan sarana dan prasarana sehingga efektif? Yang pertama yaitu pembuatan dan pemeliharaan inventarisasi secara terstruktur. Nah, sekolah itu harus membuat data inventarisasi yang lengkap dan terupdate mengenai semua prasarana dan sarana, termasuk deskripsi, jumlah, kondisi, lokasi, dan tanggal pengadaan sarana dan prasarana. Nah, data ini bisa dikelola dalam bentuk digital agar mudah diakses dan diperbaharui. Dapat juga dilakukan dengan manual kok. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pemeliharaan rutin dan secara berkala. Nah, menyusun jadwal pemeliharaan rutin ini mencakup pembersihan, pemeriksaan kondisi, dan perbaikan kecil untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Nah, tugas ini dapat dibagi ke dalam tim khusus atau melibatkan seluruh warga sekolah untuk pelaksanaan pemeliharaan secara rutin sarana dan prasarana tersebut. Dapat dilakukan dalam setiap minggu atau setiap bulan. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan fasilitas sesuai tata tertib. Membuat aturan yang jelas terkait penggunaan sarana dan prasarana. Misalnya, larangan menggunakan ruang kelas untuk kegiatan non-akademik secara tanpa izin. Nah, kemudian mengedukasi kepada warga sekolah tentang pentingnya menjaga sarana dan prasarana agar tetap layak dipakai dan dapat digunakan secara jangka panjang. Kemudian selanjutnya pemanfaatan teknologi. Dengan memanfaatkan aplikasi seperti manajemen sarana dan prasarana untuk memudahkan pendataan, pelaporan, dan pengawasan. Hal ini memudahkan pembuatan laporan untuk pengajuan dana atau audit internal. Nah, bagaimana sih cara-cara rencana implementasi sekolah? Yaitu yang pertama, di minggu pertama dan minggu kedua dapat pengumpulan data dan penyusunan inventarisasi digital sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, di minggu ketiga penyusunan jadwal pemeliharaan dalam pembentukan tim pemeliharaan. Kemudian yang minggu keempat, sosialisasi tata tertib penggunaan fasilitas kepada seluruh warga sekolah. Kemudian di bulan kedua, minggu kedua dan ketiga, pelaksanaan pemeliharaan rutin dan evaluasi berkala kondisi sarana dan prasarana. Kemudian yang di bulan keempat, pelibatan komite dalam pengawasan dan penggalangan dana untuk perbaikan fasilitas prasarana dan prasarana. Kemudian di setiap akhir semester dengan adanya pelaporan dan evaluasi hasil pengelolaan sarana dan prasarana serta penyusunan rencana tindak lanjut. Bagaimana pelaporan itu dilaksanakan selama ini. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan dan sarana dan prasarana yang baik dan terencana merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pendidikan di sekolah. Karena dengan adanya inventarisasi yang lengkap, pemeliharaan yang rutin, pengaturan penggunaan yang tepat, serta pelibatan seluruh warga sekolah, sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas proses pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ramah bagi lingkungan sekolah yang sehingga pembelajaran menjadi lebih produktif lagi. Nah, itulah presentasi dari saya mengenai permasalahan sarana dan prasarana di sekolah. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, mungkin itu semua datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketersediaannya teman-teman untuk menonton video ini. See you and bye-bye.